Pelajaran ke-11, ini video ke-16 dari buku Arab Madinah, Dr. V. Abdul Rahim. Ad-Darsu Hadiya Asyara, pelajaran ke-11. Bisa dilihat halaman 61. Apa yang akan kita pelajari? Kita akan belajar salah satunya, yang pertama adalah jika harf jar, fi, huruf jar, ditambahkan domir goib. Domir goib itu orang ketiga yang tidak kita ajak bicara, yaitu dia laki-laki dan dia perempuan. Domir goib mudzakkar adalah hi. Kalau ditambahkan fi jadi fihi. Ya. Domir goib aslinya kan hu. Ya. Supaya enak dibacakan, orang Arab dari dulu kebiasaan bukan fihu tapi fihi. Kita tinggal mengikuti saja. Sedangkan untuk domir goib mu'anas itu adalah ha. Ya, fi, ha, tidak ada perubahan. Hukumnya apa? Tetap harf jar pasti isim majrur. Harf jar isim majrur. Ya, tetap setelah fi, setelah huruf jar pasti isimnya majrur. Ya, ini posisinya dalam majrur. Meskipun ini tetap ha, karena ha itu mabni, ya. Domir itu tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan dipengaruhi oleh huruf. Ini ada berubah hi itu bukan gara-gara huruf, tapi kesepakatan aja. Selalu ada pengecualian, ya. Sederhananya begitulah. Untuk lebih dalamnya mungkin nanti. Jadi asalnya fi ditambah hu, fihi gitu. Lebih enak terdengarnya fihi daripada fihu. Fi ditambah ha menjadi fiha. Itu fi ditambah dhamir ghaib. Ini huruf jar, ini isim majrur. Di dalam posisi majrur, fi mahali jarin. Biasanya kan begini, fil ghurfati, ya. Fi ini harf jar, ini isim majrur. Ada i di sini. Tapi di sini tetap ha karena dia mabni. Mabni itu tidak berubah. Posisinya mau rofa, mau jar, ya, mau nasab nanti tidak berubah. Itu namanya mabni, hanya punya satu bentuk. Ini juga sama, fihi, begitu harf jar, hi-nya berarti isim majrur. Baik, lihat di sini baiti fihi hadiqatun. Ya, baiti ini mudhof ilaihi, ya, kepemilikan. Tadinya baitun ditambah ya mutakalim. Jadi baiti ini mengingatkan saja pelajaran sebelumnya. Rumahku. Ghurfati fiha nafidatun. Ya. Kamarku fiha di dalamnya nafidatun. Ada jendela, ya, atau ventilasi udara. Fiha, kenapa ha yang dipilihnya? Karena ghurfatun asalnya ghurfatun itu mu'anas sehingga ha, ya, dhamirnya. Ini baitun mudzakkar sehingga hi dipilihnya. Ini penerapan fiha dan fihi di dalam kalimat. Sudah sangat alami sebetulnya. Yuk, yang ke-11 ini kita diminta untuk membaca kisah. Kisah tentang rumahku. Silahkan di pause dulu, kemudian dicoba dibaca. Nanti kita baca sama-sama. Ya, kita baca sama-sama. Hadza baiti, ini rumahku. Mubtada, khobarnya baitun. Wahuwa mudhof, ya, mutakalim sebagai mudhof ilaihi, kepemilikan. Hadza baiti, ini rumah milikku. Yang ini baiti amamal masjidi. Rumahku amama dorof, ya, dorof makan. Kata keterangan tempat, amama di depan, amamal masjidi di depan masjid. Harus di, kenapa? Karena dorof ini posisinya sebagai kedudukannya mudhof ilaihi. Ya, dorof mudhof ilaihi.
baiti amamal masjidi gitu. Setiap setelah dorof pasti jer. Ya. Mana mubtadanya? Baitun. Wa huwa mudhof, ya mutakalim sebagai mudhof ilaihi. Amama dorof al masjidi mudhof ilaihi. Ini sebagai sibhul jumlah khobar. Baiti jamilun. Rumahku jamilun. Bagus. Fihi hadiqatun shaghiratun. Di dalamnya ada taman yang kecil. Fihi hadiqatun. Taman shaghiratun. Kecil. Ini nat berarti. Nat untuk hadiqat. Hadihi ghurfati. Ini kamar milikku. Kenapa hadihi? Karena ghurfa adalah mu'annas. Sehingga kata tunjuknya isim isyarah yang kita pakai adalah hadihi. Fiha di dalamnya. Kenapa ha? Karena domir untuk ghurfah mu'annas. Fiha di dalamnya. Nafidotun. Ya, ventilasi jendela. Kabirotun yang besar. Berarti nat untuk ini. Wamir wahatun. Dan ini apa? Ceiling fan itu apa? Kipas angin. Ya, kipas angin. Jamilatun yang bagus. Hada sariri. Ini tempat tidurku. Kenapa haza? Karena sarirun tempat tidur adalah muzakkar. Hada sariri. Wahada kursiyi. Wahada maktabi. Ya, ini kursiku, ini dan ini meja milikku. Sa'ati wa qalami wa kitabi alal maktabi. Sa'ati jam tanganku, wa qalami dan penaku, wa kitabi dan bukuku, alal maktabi. Ya, jar majrur. Alal maktabi, di atas meja. Wa hakibati tahtal maktabi. Dan tas milikku tahtal maktabi, di bawah meja. Ya, wa itu adalah huruf athof. Ya, hakibati mudhof ilaihi, kepemilikan. Tahtal maktabi dorof mudhof ilaihi. Nafidatu ghurfati ini mudhof sehingga tidak menerima al. Nafidatu ya, bukan tun karena tidak menerima al dan tidak menerima un. Nafidatu itu ciri khas mudhof. Nafidatu ghurfati ya. Ghurfah tadinya ghurfatun, jadi ghurfatu karena dia juga mudhof. Nafidatu itu mudhof, ghurfatun ghurfatu itu mudhof ilaihi, ghurfati itu mudhof ilaihi. Wa huwa mudhof gitu ya. Wa huwa mudhof, ya mutakalim mudhof ilaihi. Jadi ini bertumpuk ya, tidak masalah. Nafidatu ghurfati maftuhatun, terbuka gitu. Kenapa tidak maftuhun? Karena berbicara tentang ghurfatun. Ghurfatun itu mu'annas, berarti khobarnya maftuhatun. Kita simak beberapa penggalan kata yang tadi. Hada baiti. Hada itu mubtada. Kalau ada mubtada harus ada khobar. Mana khobarnya? Khobarnya adalah baitun. Ya, baitun itu khobarnya. Wa huwa mudhof. Ya. Dan ya mutakalim adalah mudhof ilaihi. Ini sambil mengingat pelajaran-pelajaran yang sudah, supaya tidak lupa. Yang ini baiti mubtada, wa huwa mudhof, ya mutakalim sebagai mudhof ilaih. Amamal masjidi, amamal masjidi itu adalah sibhul jumlah khobar.
Ya, jadi khobar yang berbentuk sibhul jumlah. Seperti kalimat, karena ada dua kata disandingkan. Sehingga sibhul jumlah, bukan satu. Kalau satu, hada baitun, itu satu. Tapi kalau amamal masjidi, ada dorof di sini, dan juga ada mudhof ilaih. Berarti sibhul jumlah. Yang ini, sa'ati, mubtadanya sa'atun. Wahuwa mudhof, dan yang mutakalim mudhof ilaihi. Khobarnya yang mana? Khobarnya alal maktabi. Ya, di atas meja. Lalu yang ini apa? Karena ini adalah huruf ataf, maka kolami ini adalah mautufun. Ya, mautufun yang terkoneksi, yang terhubung, mautufun. Ini terhubung, ya, sambung, wa itu huruf ataf, ini mautufun ala sa'ah. Ya. Ini adalah keterhubungan dengan sa'ah, dengan jam. Wa kitabi ini juga mautufun. Ya, sehingga khobarnya adalah berbentuk sibhul jumlah yang kedua, yaitu harf jar isim majrur. Ya. Harf jar isim majrur, dorof mudhof ilaihi, itu yang sudah kita kenal sebagai sibhul jumlah khobar. Yang selanjutnya, hakibati tahtal maktabi. Nah, hakibati ini sudah tadi ya, hakibati mudhof ilaihi, tahta, ya, tahta di bawah, dorof berarti maktabi itu adalah mudhof ilaihi. Nafidatu ghurfati berarti dia mubtada sekaligus mudhof. Ghurfati juga mudhof ilaih, wa huwa mudhof, ya mutakalim sebagai mudhof ilaihi. Maftuhatun berarti sebagai khobar dari nafidatun. Ya. Nafidatul ghurfati itu mudhof, al-ghurfati itu mudhof ilaihi. Tidak menerima al kalau mau kita sambung lagi dengan ya mutakalim, sehingga al dibuang, lalu ta marbutoh dirubah. Karena ditambah ya mutakalim sebagai mudhof ilaihi lagi. Sehingga jadinya seperti ini. Nafidatu ghurfati gitu. Ya. Selanjutnya fihi hadiqatun shaghiratun. Nah, ini yang baru ya. Mana mubtadanya? Ini semuanya isim. Mana mubtadanya? Ya. Mubtada tidak mungkin fihi. Isim majrur tidak pernah jadi mubtada. Mubtada itu selalu marfu. Ya. Yang marfu itu ini. Berarti ini mubtadanya. Fihi apa? Fihi biasa saja. Fi itu harf jar, hi itu isim majrur. Berarti dia khobar. Ya. Khobar yang sibhul jumlah khobar. Begitu. Hadiqatun, nah ini mubtadanya. Kenapa khobarnya di depan? Bisa di depan. Itu disebut dengan khobar muqaddam. Khobar yang di awal. Hadiqatun itu mubtada, dia marfu. Disebutnya mubtada muakhor. Mubtada yang datang terlambat. Gitu. Ya, dalam kalimat dia datang terlambat. Muakhor, ya, datang terakhir. Setelah khobar. Ini khobar muqaddam, khobar yang dulu. Shaghiratun nat, sifat dari hadiqah. Tidak perlu bingung di sini, dalam bahasa kita juga begitu. Ya. Cita rasa bahasa yang menentukan. Begitu. Saya bersujud kepada Allah. Berarti subjek dulu, saya bersujud kepada Allah. Gitu. Tapi dalam bahasa, misalkan dalam puisi atau dalam apa, sering kita dulukan dulu. Kepada Allah lah saya bersujud. Bahasa kita juga mengenal istilah khobar muqaddam. Gitu. Tergantung titik tekan kita. Itu salah satunya ya. Jadi jangan bingung di sini, artinya alhamdulillah bahasa kita mirip dengan bahasa Arab. Kalau disadari itu mirip dengan bahasa Arab sampai yang kita tahu sekarang mirip. Sehingga dalam menerjemahkan bisa per kata kita. Ya. Fihi di dalamnya hadiqatun taman shaghiratun yang kecil. Ini kan tidak ada sandungan dalam rangkaian penerjemahan kita. Sampai taraf ini ya, banyak kemiripan. Begitu. Beda dengan bahasa Inggris. Kalau misalkan taman yang kecil berarti tidak
garden little, tapi little garden. Terbalik. Ketika kita menerjemahkan agak kesandung. Kenapa? Karena agak terbalik dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab sampai taraf ini setidaknya masih banyak kemiripan. Sehingga khobar muqaddam ini yang baru, ya, khobar muqaddam itu dikenal di bahasa kita maupun di bahasa Arab gitu. Khobarnya dulu baru mubtadanya muakhor. Fungsinya apa? Banyak nanti dibahas fungsinya apa dan aturan mainnya dan seterusnya. Ya. Fihi hadiqatun shoghiratun. Biasanya kalau mubtada muakhor itu tidak ada alif lam. Salah satu fungsinya adalah kalau mubtadanya nakirah, ya, maka dipakailah khobar muqaddam dan mubtadanya muakhor. Tapi itu hanya satu kaidah. Kaidah yang lain juga bisa mubtada muakhor, bisa alif lam. Nanti tergantung fungsinya. Begitu, titik tekannya di mana? Misalkan dalam bahasa kita ya, kita membicarakan tentang pasar misalkan. Tapi fokus kita adalah tentang keriuhan pasar. Jadi fokus kita di pasar banyak orang. Gitu. Tidak mengatakan banyak orang di pasar. Itu sudah beda artinya. Maknanya beda. Titik tekannya beda. Karena fokus kita bukan orang, tapi di pasarnya itu. Di dalam pasar banyak orang. Kita sedang menggambarkan pasar. Begitu. Maka dalam bahasa Arab, fihi. Gitu. Fihi. Fihi. Di dalam rumahnya. Ini sedang bicara rumah. Biasanya yang kita kenal adalah ini. Al-hadiqatu shoghiratu fil baiti. Tadinya yang kita kenal biasa begini. Ya. Al-hadiqatu shoghirati. Ya. Al-hadiqatu shoghiratu. Al-hadiqatu taman, shoghiratu itu nat, sehingga harus mirip. Al-hadiqatu shoghiratu fil baiti, di dalam rumah. Tadinya gitu. Ya. Dua ini dikenal. Ya. Ini dikenal. Jadi tujuan pembelajaran kali ini mengenali khobar muqaddam, mubtada muakhor. Perinciannya ini tidak kita rinci. Lanjutkan. Ya, seperti tadi ya. Hada baiti, ini rumahku. Nah, mirip kan dengan bahasa Indonesia susunannya, sehingga tidak ada sandungan. Ini rumahku. Rumahku di depan masjid. Gitu. Jendela kamarku terbuka. Jam tanganku dan pulpenku dan bukuku di atas meja. Di dalamnya ada taman yang kecil. Ya, jadi penerjemahannya sampai taraf ini setidaknya masih mirip dengan bahasa Indonesia. Hadihi ghurfatu akhi. Ini kamar milik saudara milikku. Saudaraku. Ya. Hadihi mubtada, ghurfatu itu adalah khobar wa huwa mudhof, ya. Akhi itu adalah mudhof ilaih wa huwa mudhof, ya mutakallim mudhof ilaih. Wa tilka, dan itu ghurfatu ukhti, kamar milik saudara perempuanku. Ghurfatu akhi kabirotun, besar, ya. Wa ghurfatu ukhti shoghiratun, dan kamar saudara perempuanku shoghiratun, kecil. Ghurfatu akhi amama ghurfati, kamar saudara laki-lakiku di depan kamarku. Wa ghurfatu ukhti, dan kamar saudara perempuanku amamal matbakhi, di depan dapur. Li, saya memiliki. Ya. Akhun, saudara laki-laki, wahidun, satu. Ismuhu, nama dia, ya, karena akhun. Ismuhu Usamah, namanya Usamah. Wali, dan saya juga memiliki ukhtun, ya.
saudara perempuan. Wahidatun, satu. Ismuha, nah ini domirnya domir ha karena mu'annas. Ismuha mudhof ilaih ya. Su'ad, ya namanya Su'ad. Ini dikenal di Arab. Ada u, bukan Su'adun tapi Su'ad. Ini nama perempuan. Abi, ayahku, wa umi, dan ibuku. Fi tilkal gurfatil kabiroti. Fi di dalam, tilka itu ya, ismu isyarah. Tilkal gurfati berarti apa ini? Badal. Kapanpun isim isyarah ada isim lalu ada al berarti ini badal. Fi tilkal gurfati. Kenapa ti? Karena dia badal untuk tilka. Tilka posisinya sedang majrur. Kan fi itu harf jar. Harf jar pasti tilka itu isim majrur ya. Dalam posisi fi mahalli jar. Dalam posisi jar ini tilka itu. Meskipun kita bacanya tidak tilki karena tilka itu mabni ya, tidak berubah pada posisi apapun. Tapi kita tahu dia posisinya sekarang sedang majrur, sedang jar. Fi tilka ya, di itu gurfati berarti ya, ini badal. Di kamar itu ya, al kabiroti. Fi tilkal gurfatil kabiroti. Kenapa kabiroti? Karena nat untuk gurfati. Ya. Ana uhibbu abi. Saya mencintai ayahku. Wa ummi dan ibuku. Wa uhibbu akhi wa ukhti. Dan saya mencintai saudara laki-lakiku dan saudara perempuanku. Uhibbu itu fi'il ya. Ini isim apa? Kalimat fi'il. Jumlah fi'liyah. Nanti di buku yang lain dibahasnya. Buku 1 kebanyakan jumlah ismiyah. Ini fi'il mudhari. Yang penting tahu aja lah. Uhibbu itu mencintai. Saya mencintai. Atau saya menyukai. Uhibbu. Li akhun wahidun. Saya memiliki satu orang. Saya memiliki saudara laki-laki satu orang. Harf jar li ism majrur. Ya. Lalu ini sebagai sibhul jumlah. Sibhul jumlah khobar berarti khobar muqaddam. Mubtadanya mana? Akhun gitu. Ya. Wahidun sebagai nat. Mubtada khobar nat. Itu posisinya. Abi mubtada wa huwa mudhof ya mutakalim ya. Abun itu adalah mubtada wa huwa mudhof ya mutakalim mudhof ilaihi. Wa itu huruf ataf ya. Ummi itu fi harf jar tilka isim majrur berbentuk majrur dia. Al ghurfati berarti badal. Al kabiroti berarti nat. Fi tilkal ghurfatil kabiroti. Yuk kita latihan. Nomor 1, ikra waktu. Nomor 1. Man fi hadal baiti. Fihi hamidun. Siapa di rumah ini? Ingat isim isyarah dengan al berarti badal. Fihi di dalamnya hamid. Ya. Silakan yang kedua dibaca, nanti cocokkan. Ditulis ya, ditulis, nanti cocokkan jawabannya. Yang ini silakan dibaca lalu ditulis, disalin, nanti cocokkan jawabannya. Ya, kita cocokkan. Madza fil haqibati. Apa di dalam tas? Fiha di dalamnya kitabi bukuku wa qalami dan pulpenku wa zabtari dan buku catatanku. Yang ini silakan. Ya. Man fis sayaroti. Siapa di dalam
mobil. Fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Di dalamnya ayahku dan ibuku dan saudaraku dan saudara perempuanku. Nomor 4 silakan. Ya. Man fi masjidil jami'atil al-ana. Siapa di masjid jami sekarang? Ini dzarf zaman. Ya, kata keterangan waktu ana sekarang. Ma fihi ahadun. Apa artinya ini? Ma itu harfu nafi, menegasikan. Ma fihi ahadun. Di dalamnya tidak ada seorang pun. Ma fihi ahadun. Gitu, kosong. Ma fihi. Di dalamnya tidak ada siapapun. Seorang pun. Yang ini ya. Man fi hadhil ghurfati. Siapa di kamar ini? Di dalam kamar ini. Fi hal mudiru. Ya. Di dalamnya al mudiru, kepala sekolah itu. Begitu. Nah, di sini juga fi ha mengawali kalimat tidak mubtada. Mubtada pasti al mudiru. Begitu. Ini pasti sebagai khobar muqaddam. Ini sebagai mubtada muakhar. Fiha begitu. Al mudiru. Nah, ini contoh bahwa mubtada muakhar pun bisa masuk alif lam. Ya. Titik tekannya artinya nanti dibahas lagi. Ini salah satunya. Biasanya nakiroh tidak ada alif lam, tapi alif lam pun boleh. Ya, masuk tergantung titik tekan kalimat dan artinya nanti. Yuk, yang kedua, silahkan dibaca, ditulis dulu, nanti cocokkan jawabannya. Pertama, uhibbu abi wa ummi. Saya mencintai ayahku dan ibuku. Latihan menulis ya, silakan tulis. Yang itu, uhibbu akhi wa ukhti. Saya mencintai saudara laki-lakiku dan saudara perempuan. Uhibbu jamili. Saya mencintai rekanku. Uhibbu ustadi. Saya menyukai ustadku. Yang ini uhibbullaha. Yang ini uhibbun nabiyya. Yang ini uhibbul lugatal arabiyah. Ya, saya mencintai Allah, saya mencintai Nabi, saya mencintai bahasa Arab. Perhatikan di sini uhibbullaha. Ya, nasab. Ini pertama ini di buku ini ada nasab. Ya, karena ini objek. Uhibbun nabiyya. Bukan nabiyu, bukan nabi. Selama ini kita hanya tahu u dan i. Di sini di pelajaran 11 ini ketemu dengan nasab fathah karena dia sebagai objek. Ya, uhibbullaha. Uhibbun nabiyya. Gitu. Uhibbul lugota. Bukan lugotun, bukan lugoti. Lugota ya, karena dia sebagai objek. Gitu. Kalau yang ini semuanya i, kenapa? Karena ada ya mutakalim. Ya mutakalim yang membuat dia menjadi i. Gitu, kepemilikan mudhaf ilaih. Ya. Uhibbullaha, uhibbun nabiyya, uhibbul lugota. Ya, itu fi'il. Kalimat fi'il.